Kita akan belajar hari ini. Saya nggak tahu tiba-tiba dapat ide tema ini. Ketika kita sedang tidur pun, Tuhan tetap bekerja di hidup kita. Amin nggak saudara? Walaupun kita sedang tidur, ternyata Tuhan tetap bekerja di hidup kita. Kenapa tiba-tiba tema ini muncul? Maaf, saya cuma bersaksi ya, jangan mikir yang macam-macam. Sabtu malam bersama dengan 3 anak saya, kami berempat meninggalkan Jakarta menuju Istanbul. Sampai Istanbul pagi, berarti sudah Minggu pagi waktu Indonesia. Kami transit 3 jam, lalu kami terbang lagi menuju ke New York. Nah itu ngelewati malam lagi. Tapi aneh, perjalanan dari Istanbul ke New York itu, walaupun ngelewati malam waktunya, tapi kami berjalan menuju matahari, jadi siang terus. Tapi itu malam. Nah, sambil saya tertidur di pesawat, tiba-tiba Roh Kudus itu bicara, itu buat saya nangis. Walaupun kamu tidur di pesawat, semua penumpang pada tidur juga. Aku gak pernah tidur. Waduh, saya kaget sekali, saudara. Betul, Papa kita itu luar biasa. Betul tidak, saudara? Nah, maka itu gak perlu kita takut apa-apa dalam hidup ini. Karena dia gak pernah tertidur. Mari kita buka Mazmur 121. Judulnya saja menarik. Yahweh penjaga Israel. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita jujur. Dalam hidup kita, adakah selain Tuhan yang menjadi pertolongan dan andalan dalam hidup kita? Ini pertanyaan penting. Oh ini anak saya nulis, sleepless father. Papa yang gak pernah tertidur. Puji Tuhan. Ia takkan, ayat 3 ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu, nah mulai dari sini, tidak akan terlelap. Filipus coba lihat berapa terjemahan. Mulai ayat 3 ini. Ya, untuk kita melihat. Penjaga kita gak pernah terlelap. Terlelap itu apa ya, kalau orang Jawa bilang sleep. Pernah toh kita lagi duduk tiba-tiba terus hilang begitu, terus kita kaget. Nah, jadi terlelap saja tidak pernah, apalagi tertidur. Ya, AYT, dia takkan membiarkan kakimu goyah. Yang menjagamu takkan tertidur. Maka tiada diberinya kakimu tergelincir, dan penunggumu itu tiada akan mengantuk. Nah ini lebih jelas terjemahan lama. PS, ia tak akan membiarkan engkau jatuh. Pelindungmu selalu berjaga. MLT, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. FIH, coba FIH naik lagi yang paling bawah. Ya. Nah, oke, FIH. Ia tidak akan membiarkan kita terantuk, tergelincir, atau jatuh. Karena ia selalu menjaga kita dan tidak pernah tertidur. Ayat 4. Terima kasih Papa. Kami sering capek, kami bisa ngantuk. Ternyata Papa tidak pernah tertidur. Terlelap juga tidak pernah. Ini keturun, ya bahasa Jawa bilang gitu ya. Ayat 4. Ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sebenarnya dia yang menjaga Israel takkan terkantuk ataupun tertidur. Bahwasanya tiada mengantuk dan tiada pula tertidurlah penunggu Israel itu. Sesungguhnya pelindung Israel itu tidak pernah mengantuk atau tertidur. Lihatlah, tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Sehebat itu penjaga kita.
Oh, Ibu Dokter Gigi Esti hadir, pakai akunnya Ari. Oh, enggak apa-apa. Amin. Betul, cuma Tuhan saja pelindung andalan kami. Betul, saudara, tidak ada yang lain. Dari kemarin di Indonesia, berita-berita menakutkan. Begitu pula, tadi istri saya sudah nelpon, karena berita Amerika juga, kasus COVID-nya meningkat tajam. Betul. Istri saya pesan supaya saya berjaga-jaga dan tetap pakai masker itu. Kita harus berjaga-jaga dengan COVID ini. Tetapi jangan pernah ketakutan. Berjaga-jaga harus. Tapi ketakutan tidak boleh. Maaf ya, saya harus katakan. Saudara boleh pakai masker seberapa lapis. Mau 3, mau 4. Jangan lebih dari itu. Nanti kitanya yang mati, gak bisa bernafas. Kita boleh berjaga-jaga dengan pembersih tangan terhadap kuman. Kemana-mana bawa semprotan. Maaf. Tapi kalau orang itu ketakutan terhadap COVID, saya tidak mengancam atau nakut-nakuti. Justru virus itu gampang bekerja bagi orang yang ketakutan. Coba dengarkan ini baik-baik. Penjaga kita gak pernah tertidur. Kemarin dalam pesawat diperingatkan terus setiap 4 jam harus ganti masker. Dan di pesawat disediakan. Karena perjalanan dari Indonesia ini Istanbul itu lebih dari 10 jam. Diganti 2 kali atau 3 kali. Dari Istanbul ke Amerika lebih panjang lagi. Diganti tiap 4 jam. Diperingatkan. Ya sudah, kami harus nuruti. Oh ya, tetap minum vitamin, kata anak saya dari Samarinda. Oke. Tapi ingat, penjaga kita yang tidak pernah terlelap ataupun tertidur, itu yang kita imani dalam hidup ini. FAYH ayat 4. Puji Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, bagi saudara yang sudah dinyatakan positif, jangan takut. Buat Tuhan COVID sudah dikalahkan sejak dia bangkit. Ingat itu. Nah, kesempatan yang isolasi mandiri, yang dinyatakan positif, kesempatan sehari minimal. Saudara bisa dengar 5 pelajaran khotbah. Cari di sosial media. Ada begitu banyak khotbah dari banyak pendeta. Tapi maaf, yang di warga binaan, pasti saudara nggak bisa bebas menggunakan sosial media seperti kami yang ada di luar. Maka itu gunakan kesempatan sambil menunggu. Berapa kali saya berkata kepada semua rekan-rekan saya, anak saya yang kena COVID. Jangan panik, nikmati. Nggak ada yang ganggu kamu. Sehari bisa 4, 5, 6 kali kalian dengar khotbah, belajar firman. Mumpung. Karena kalau COVID-nya nggak ada, ya kita nggak bisa punya waktu sebanyak ini, bukan? Nah, bahkan saya berkata, kalau 14 hari harus isolasi mandiri. Saya bilang, 1 hari jadikan itu belajar 2 semester. Ya. Maka hari keempat, kita sudah kuliah 8 semester. Nah, 8 semester itu S1. Masuk hari kelima, tambah lagi 2 semester. Hari ketiga, hari ke-6, tambah lagi 2 semester jadi 4 semester. Hari ke-7, saudara sudah tambah lagi 6 semester. Nah, 6 semester itu S2, master. Begitu masuk hari ke-8, 9, 10, nah selesaikan doktormu. Kan keren, kuliah gratis. Karena COVID menahan kita, nggak boleh keluar rumah, isolasi mandiri lagi. Betul tidak? Maka itu seharusnya semua kita yang diizinkan untuk mengalami positif COVID, nikmati, jangan takut. Seorang anak saya di Denpasar, bulan September tahun yang lalu, tiba-tiba dia bilang, "Pak, saya menemukan satu istilah." Apa itu? COVID-19 Academy. Wih, keren betul. Akademi COVID-19. Betul, saudara. Nah, Ririn, kamu tertawa toh? Kamu hari ke-8 ini ya. Berarti sebentar lagi kamu akan masuk S3 ini, Ririn. Nikmati. Jadi jangan takut, apalagi ketakutan.
Keren nggak saudara kalau kita bisa melihat ini positif. Baik positif karena COVID, tapi positif karena kita yang dinyatakan positif punya banyak waktu untuk diam. Tapi nggak boleh kemana-mana, di kamar terus. Pagi-pagi berjemur kan bagus itu. Matahari itu kan Tuhan kita. Oke ya, jadi nggak boleh ketakutan. Oh, saya tadi belum baca FYH ya, ayat yang keempat. Ayat 5 sekarang, ayat 5. Belum selesai. Apa yang Papa katakan kepada kita? Belum selesai. Ayat 5. Terima kasih Tuhan. Yahwehlah penjagamu. Yahwehlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Berarti Papa kita ada di sebelah kanan kita. Dan tangan kirinya peluk kita. Yahwehlah penjagamu. Yahweh adalah naunganmu di sebelah kananmu. Bahwa Yahweh itu penunggumu. Dan Yahweh pun naungmu pada tanganmu kanan. PS, Yahweh akan menjagai engkau. Ia di sampingmu untuk melindungi engkau. MLT, Yahwehlah adalah penjagamu. Yahwehlah adalah pelindung pada tangan kananmu. FYH, oke. Yahweh adalah pemeliharamu. Yahweh adalah naunganmu di tangan kananmu. Mau takut apa? Asal kita betul-betul mempercayai Dia. Maka itu tema yang kita pelajari hari ini. Sekalipun kita sedang tertidur atau sedang tidur, Papa kita tetap bekerja menjaga kita. Hussein, terima kasih. Ini anak saya Hussein. Ya, saya ketemu dia tahun 97 kok nggak salah. Waktu itu dia masih jadi supir taksi. Malam itu ini kesaksian sedikitnya yang di Facebook. Ya seneng nak Papa karena kamu jarang muncul, kali ini muncul. Hari itu dengan istri saya, dengan beberapa anak saya, kami lagi pelayanan di kota Biak di Papua. Ternyata sampai malam ibadahnya. Nah waktu itu di kota Biak jam 9 malam sudah nggak ada kendaraan umum. Nah saya kuat jalan kaki. Tapi ada istri saya, ada beberapa ibu yang bawa anak juga. Nggak mungkin jalan kaki. Lalu salah seorang tim kami, Pak Pendeta Arwang. Saya bilang coba cari mobil. Kalau nggak ada charter nggak apa-apa lah. Saya bilang begitu. Akhirnya dapat. Nah yang bawa angkot ini Hussein ini. Saya sudah baptis dia sudah percaya Tuhan Yesus. Saya nggak mau ganti namanya. Oh itu orangnya ada di situ. Hussein, kamu tetap muncul di situ Hussein. Itu yang di Zoom kelihatannya. Nah, begitu saya tanya berapa antar kami. Maaf ya Hussein, Papa cuma ingetin dulu. Mahal juga. Ya udahlah, karena sudah malam juga. Begitu saya naik angkotnya, saya duduk di dekat sebelah dia. Tahu Roh Kudus bilang, anak kok sopir ini begini-begini. Saudara, itu kesaksian yang luar biasa. Nah, siangnya, besok paginya, saya tuh mesti ke satu kampung di luar kota Biak. Nah kesempatan ini, saya bilang Hussein, Bapak nggak bayar dulu ya. Maksudnya besok kamu jemput Bapak jam 5. Karena saya harus sampai ke tempat itu jam 6. Oh ya, jadi Bapak bayarnya besok saja. Saya sengaja supaya besok ketemu. Maaf ya Hussein, saya bilang kalau dibayar sekarang, besok gak mungkin datang dia. Jangan marah Hussein ya. Akhirnya datang jam 5 dia. Nah begitu saya ngantar, saya mulai cerita tentang keselamatan, tentang hidup dan semuanya. Nah siangnya saya perlu taksi lagi. Ya mungkin orang berkata ini pendeta bandel betul. Saya bilang, Hussein gak bayar dulu ya, nanti siang jemput lagi. Jam sekian, saya bilang begitu. Supaya saya bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sambil menunggu siang, saya itu mau cukur. Ya, di kota Biak. Nah, waktu itu saya belum tahu cukur di mana. Nah, salah seorang anak saya, nah ini Ibu Eri Suci ikut, itu yang nunjukin suaminya dokter siapa di Cirebon, ya. Ada. Saya kemarin cukur di salon itu. Oh ya udah.
Akhirnya saya diantar saudara ke salon itu. Saudara tahu nggak? Begitu saya dicuci rambut, yang nyuci itu namanya Ita. Dia bilang begini, oh ini Pak Pendeta Daniel. Lah, kamu kok tahu? Saya kan kaget. Iya, kan tadi pagi Bapak diantar Husin. Loh, kamu kok kenal Husin? Yaitu calon suami saya. Bayangin saudara. Ajaib, Tuhan kok bisa nyambungnya ke situ. Nah, Ita ini sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, dia pengen supaya calonnya pun percaya Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, ada berapa sopir taksi di pihak angkot, ada berapa salon di pihak, memang gak banyak. Tapi lihat cara Tuhan bekerja itu buat saya kagum. Selesai dicukur, saya bilang, Ita, ayo kita berdoa. Nanti siang Husin akan jemput Bapak lagi. Ketangkap lagi sudah. Hari itu Tuhan tangkap dia betul-betul. Sampai dia dibaptis. Waktu menikah, saya berkati pernikahan mereka. Ya, walaupun Ita meninggal karena kena kanker. Husin, terima kasih kamu ada. Itu ada saudara-saudaramu yang nayangkan kamu di Facebookmu. Ya, ini cerita. Bagaimana kalau Tuhan bekerja menyelamatkan orang itu. Ini ada yang komen, orang Gorontalo. Husin begitu hebat ya, mau aja nggak bayar-bayar. Dibayar cuma nanti. Jangan bilang nggak bayar. Setelah ini awas kamu ya. Ada yang komen di Facebook, bukan nggak mau bayar, dibayar cuma nanti. Saya bilang. Jadi setelah 3 kali ngantar, baru bayar. Terima kasih Tuhan untuk menyelamatkan orang dengan berbagai macam cara. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita sudah membaca 5 ayat ini dari Mazmur 121. Saya beri pertanyaan, tapi jangan ada yang tertuduh. Pertanyaannya adalah, apa saudara masih takut dalam hidup ini? Apa saudara masih meragukan Papa kita yang luar biasa itu? Setelah kita tahu Papa kita sehebat itu, lalu kita masih meragukan betapa keterlaluan ini. Oh, ada yang ketemu Bang Warda, ingat gak Pak Rudi kecil yang dulu ikut Tintang? Itu ada di Zoom. Maka itu saudara, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Buat saudara, maafkan kalau saya nggak berkata buat kita, maaf ya. Buat saudara, Papa di surga, itu saudara gambarkan seperti apa? Setelah kita baca 5 ayat ini. Sungguh, setelah saya tahu firman ini, tidak ada satupun keraguan dalam hidup saya untuk mempercayai dia. Dan itu saya alami. Maaf saya cuma cerita. Hari ini saya tiba di Amerika berempat dengan 3 anak saya. Hampir semua orang yang ketemu saya sejak pagi, baik ketemu langsung maupun lewat telepon, pertanyaannya sama sampai tadi ini. Di sini malam ya, kami baru selesai makan malam. Pertanyaannya sama, kok bisa masuk? Kok bisa masuk? Saudara, kami kan berangkat Sabtu malam. Hari Jumat malam itu masih ada yang telepon saya dari Amerika. Teman saya pendeta. Kok dia lebih baik dibatalkan loh. Ini ada berapa penumpang dari Indonesia ditolak masuk. Mumpung tiketnya masih bisa diubah. Bayangkan itu Jumat malam saudara. Lagi sekali saya berkata, kalau Tuhan yang mengendaki, ya terserah dia. Ya tapi kan rugi nanti. Kalau kalian sudah berangkat setengah jalan suruh balik. Ya saya bilang ya balik. Habis Jumat malam kamu baru ngomong, Sabtu kami mau berangkat. Barang sudah disiapin semuanya. Maka itu saudara, kalau kita berjalan menurut kehendak Tuhan, itu luar biasa. Ada yang berdoa untuk minta ampun ya dari Zoom. Ampuni kami yang kurang mempercayai dan sering lupa sama pertolongan Tuhan. Yang padahal baru kami lewati
satu persatu pertolongan-Mu yang ajaib. Ajar kami untuk mempercayai-Mu. Amin. Saya setuju itu. Ayo belajar untuk percaya. Jelas ya saudara dalam hidup ini. Nah itu Papa kita. Saya ulangi lagi tema kita. Ketika kita sedang tidur pun, Papa tetap bekerja. Ingat itu. Bukankah itu bentuk kasih sayangnya yang luar biasa atas kehidupan kita? Jadi gak perlu lagi kita ragukan dia. Untuk apa saja. Ini yang hebat. Betul Steny, ada yang bilang hebat bisa masuk Amerika. Ini anugerah Tuhan. Bahkan tadi waktu kami lewat imigrasi, belum pernah saya bolak-balik masuk Amerika semudah hari ini. Apalagi kami berempat, satu orang itu belum pernah ke Amerika. Ternyata pertanyaannya cuma 2. Dan juga belum pernah kami masuk Amerika yang bukan satu keluarga. Itu gak boleh bareng untuk ketemu satu petugas imigrasi. Nah tadi ini kami lagi antri. Sudah petugas tanya, kamu keluarga? Bukan. Tapi kamu satu tim. Oke, bareng aja. Paspor kami diminta 4-4-nya. Yang ditanya cuma saya. Cuma 2 pertanyaan. Kamu mau kemana? Saya sebut nama kotanya. Ngapain? Saya bilang kunjungan. Udah cuma 2 itu langsung stempel. Sampai kaget juga. Maka itu saudara, kalau Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Amin. Dari Samarinda. Memang luar biasa Yesus. Dan pendeta yang di US belum tahu kalau Papa itu berjalan bersama tiang api dan tiang awan. Haleluya. Hari-hari ini memang susah, bukan sebelum-sebelumnya ya, karena COVID ini. Maka itu, ayo mulai hari ini tidak ada lagi yang kita ragukan dalam hidup kita. Belajar mengikuti apa yang Tuhan percayakan buat kita. Cuma itu saja kok. Nah, pasti bertanya, ya gimana caranya? Saya jawab lagi, jadilah seperti anak kecil. Saya ulangi, jadilah seperti anak kecil. Anak kecil itu asal ada papanya. Coba renungkan. Asal ada papanya. Anak kecil itu pasti merasa aman. Masih ingat waktu kita masih kecil? Begitu kita lihat papa kita. Ini loh, tadi kan kita baca. Dia menyertai melindungi kita di sebelah tangan kanan kita. Coba merem sebentar. Waktu kita masih kecil, kalau papa gandeng kita, biasanya digandeng kan tangan kanan kita. Dipegang oleh tangan kiri papa kita. Saudara lihat, ingat waktu masih kecil, maaf kalau ada yang dari kecil gak punya ayah, jangan takut, ada papa di surga jadi papa kita semuanya. Jadi ketika kita masih kecil kalau jalan dan papa kita gendong kita, menggandeng kita, nggak ada yang kita takuti karena kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Ini ada anak saya dari Nabire, awas kamu ya, pasti masuklah. Karena muka papa cerah dan percaya sekali, petugasnya takut. Soalnya yang mau masuk ini adiknya Yesus di bumi. Ini anak iseng ini dari Nabire. Jadi kalau Tuhan bekerja lewat kehidupan kita, luar biasa saudara. Sungguh gak usah kita ketakutan. Oke. Daud ini luar biasa. Ya, hampir semua mazmur Daud itu sebetulnya bukan cerita tentang Tuhan, saudara. Ya, dengar ini. Mazmur yang ditulis oleh Daud sebagian itu sebetulnya bukan cerita tentang Tuhan. Loh, cerita tentang siapa? Cerita tentang dirinya Daud sendiri. Ini yang saya kaget. Jadi waktu dia menulis Mazmur 121, enggak pernah terlelap, enggak pernah tertidur penjaga Israel itu. Ternyata itu Daud sendiri waktu dia jadi gembala.
Jadi Daud mengaplikasikan, ya, kalau aku saja terhadap domba-dombaku begitu aku sayang, apalagi Tuhan gembala yang baik itu pasti lebih sayang. Nah, ayo kita buka Mazmur 23. Saya percaya semua kita pasti pernah baca Mazmur 23. Karena dari 150 pasal kitab Mazmur 23 ini luar biasa. Sederhana, tapi tentang gembala yang baik. Mazmur 23. Ya, Mazmur gembala yang baik. Sungguh luar biasa Bapa kita di surga. Dia itu gembala yang baik. Ya. Oke. Mazmur 23 mulai ayat 1. Filipus. Boleh baca berapa terjemahannya? Oh, ini seru sekali. Ya. Baik. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saya akan uraikan per ayatnya, saudara. Takkan kekurangan aku. Coba lihat berapa terjemahan yang lain. Jadi warga binaan, sedang apapun saudara, Ibu Rayu yang di Riau, ya, jangan takut. Tuhan gembala yang baik. Tuhan gak pernah tertidur untuk Ibu Rayu. Pak Nababan sebagai suami yang masih ada di LP Metro Lampung, ya, percaya Tuhan menyertai. Nyanyian Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Terjemahan lama, maka tiada aku akan kekurangan suatu pun. PIS, Yahweh bagaikan seorang gembala bagiku, aku tidak kekurangan. Ya, aku tak akan kekurangan. Nah, begini, Daud begitu sayang kepada domba-dombanya. Dia gak akan membiarkan domba-dombanya kelaparan, kekurangan, tidak. Gembala yang baik di zaman itu, saudara, begitu sore, domba-domba sudah masuk kandang, itu gembala gak boleh istirahat. Lalu ngapain? Begitu kandang sudah dikunci, gembala keluar lagi, mencari padang rumput buat besok. Ya, ingat Israel itu daerah tandus, padang rumput tidak sebanyak yang ada di Indonesia atau di Pulau Jawa, gitu ya. Nah, perhatikan ini. Begitu seorang gembala sore harus keluar lagi mencari padang rumput. Zaman itu saya pernah baca buku tentang penggembalaan di zaman Daud. Maka gembala itu punya tongkat dan ada bendera kecil. Nah, masing-masing gembala mau pakai warna apa, mau pakai kayu apa, terserah. Begitu mereka dapatkan padang rumput sore itu, maka tongkat gembala ditancapkan di wilayah itu. Artinya, kalau ada gembala yang lain ingin mencari padang rumput, maka tidak boleh yang sudah ada tanda patok itu atau bendera itu. Berarti sudah ada yang punya. Tapi gembala-gembala yang malas, gembala upahan, yang cuma digaji, nggak penting, cari rumput besok saja sambil jalan. Nah, itu domba-domba akan kelelahan dan kecapean karena diajak putar-putar cari padang rumput. Kalau Daud tidak. Dia sore-sore begitu begitu domba-domba sudah masuk, maka gembala keluar cari padang rumput. Nah, itu Daud. Maka pagi-pagi dia buka kandang dan bawa keluar kambing domba. Sudah nggak perlu keliling-keliling, langsung ke tempat yang kemarin sore dia sudah dapat ada patok itu. Bisa ngerti nggak ini? Maka itu domba-domba yang digembalakan Daud tidak pernah kekurangan. Sebab gembalanya begitu baik, pagi-pagi sudah langsung ada makanan. Ayat 2. Maka itu nggak perlu takut kalau gembalanya adalah Tuhan Yesus. Ayat 2.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wih, ini luar biasa. Saudara, begini. Karena padang rumput di zaman Daud itu susah. Ya, karena Israel itu tanahnya tandus. Sebagian besar juga padang pasir. Tapi gembala-gembala yang lain beda dengan Daud. Jadi kambing-kambing domba yang digembalakan Daud itu langsung aman. Sebab Daud pasti menunjukkan padang rumput yang hijau. Dibaringkannya. Itu bukan seperti seorang ibu yang membaringkan anaknya, bukan. Di padang yang berumput hijau, jadi segar terus. Terus membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa? Saudara, karena Israel itu tanahnya berbukit bergunung. Jadi sungai itu pasti deras airnya. Karena padang gunung lembah. Nah, domba-domba akan takut kalau diajak minum ke sungai yang airnya deras sekali. Nah, gembala Daud kalau jadi gembala luar biasa. Domba-domba suruh minggir dulu ke tepi. Lalu Daud itu membuat bendungan kecil di pinggir sungai dengan batu-batu besar. Sehingga air yang dari atas itu enggak deras. Karena dibendung oleh Daud dengan batu-batu. Itu yang dikatakan ayat 2. Ia membimbingku ke air yang tenang. Kenapa tenang? Karena dibendung. Sehingga airnya enggak deras. Maka domba-domba enggak takut untuk nyemplung masuk ke air. Karena pasti enggak akan hanyut. Bayangkan. Maka itu saya katakan tadi. Ini bukan tentang Tuhan Yesus, Yahweh Israel yang dia nyanyikan. Tidak. Itu bicara tentang hidup Daud sendiri. Yang begitu sayang kepada domba-dombanya. Hebat sekali Tuhan kita. Jadi mau takut apa? Airnya tenang, rumputnya hijau. Dan tidak akan kekurangan. Ayat 3. Ayat 3. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Ampuni kami kalau masih ada di antara kami yang ragu-ragu. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, saya mau uraikan ini. Sampai hari ini, yang namanya corona, COVID-19, sampai hari ini, belum ada obatnya. Saya nggak tahu apakah Tuhan belum mengizinkan atau memang manusia nggak bisa menemukan obatnya, saya tidak tahu. Tapi dunia percaya COVID-19 obatnya sudah ada di jiwa kita. Yaitu ketika jiwa itu tenang, jiwa itu peace, ada damai, maka hormon endorfin yang dari pusat saraf kita ini muncul. Nah, jadi obat COVID itu sudah ada buatan surga dan Tuhan ciptakan di diri kita. Maka itu jiwa kita tenang. Ini obat COVID. Jiwa yang tenang, jiwa yang gak stres, jiwa yang gak ketakutan, jiwa yang tidak gelisah. Wih, ayat 3 ini obat COVID yang luar biasa, saudara. Maka itu tidurlah. Karena waktu kita tidur pun Papa tetap bekerja. Itu yang luar biasa. Begitu kita nggak akan kekurangan. Karena gembala kita sangat baik. Menyediakan rumput hijau, air yang tenang. Jiwaku disegarkan. Ayat dia memulihkan jiwaku. Terjemahan lama, disegarkannya jiwaku. PIS, ia memberi aku kekuatan baru. MLT, dia menyegarkan jiwaku. FIA bunyi apa? Filipus, coba naik lagi. Ya, cukup. Oh, ayat 2 ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Segar terus. Maaf ini. Tadi ada berapa komen yang saya baca.
maaf ya, komennya rata-rata sama. Wih, ngelihat wajah saya segar sekali. Saudara, ini yang saya alami. Padahal saya 2 malam belum tidur. Sabtu malam perjalanan nggak tidur ya di pesawat. Minggu malam juga belum tidur. Dan sekarang Senin pagi sudah waktu Indonesia. Jiwa ini tetap segar. Karena dia gembala yang baik. Ayo nikmati. Maka itu tiap kali ada yang saya kenal dinyatakan COVID, langsung saya telepon atau saya pakai pesan suara atau saya nulis, ayo semangat, ayo bangkit. Karena ada Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Itu obatnya COVID. Saudara, jangan karena saking takutnya sehingga semua pil dikasih orang diminum. Kayak orang makan kacang aja ini, orang makan vitamin dari hari ini. Karena saking takutnya, jangan. Yang kedua, ia menuntun aku di jalan yang benar. Kenapa? Karena setan menuntun kita di jalan yang tidak benar. Tapi gembala kita yang baik menuntun di jalan yang benar. Nah, begitulah Daud. Daud itu tahu daerah mana yang bahaya untuk kambing domba berjalan. Terlalu terjal, ada curam, domba-domba bisa tergelincir. Yang kedua, Daud tahu dari mana, daerah mana ada binatang buas atau perampok. Daud tahu. Maka itu sebagai gembala, dia menuntun domba-dombanya di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Siapa nama Bapa kita? Yahweh Tuhan. Jadi namanya itu berkuasa. Puji Tuhan. Ya, dia memulihkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan-jalan kebenaran. Oleh karena namanya. Ayat 4. Kita akan menikmati ini. Ayat 4. Apalagi yang Daud lakukan. Jadi jangan takut ya. Ya, memang ngeri sekali COVID ini. Apalagi yang varian baru. Katanya cuma papasan. Ketemu orang papasan. Bukan ketemu. Kalau ketemu kan begini. Ini papasan. Beda loh dengan ketemu. Lewat. Hanya dalam hitungan detik. Kalau orang yang papasan dengan kita. Ada virus varian baru. Yang lewat pun bisa kena. Lagi sekali. Asal hidup kita bersih. Secara roh. Secara jiwa. Secara fisik. Virus itu gak akan nempel. Nah, saya sering berkata, betapa hebatnya kalau semua kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, karena ditebus oleh darah Yesus, kita ini punya virus Injil. Saudara percaya nggak virus Injil karena kuasa darah Yesus di hidup kita? Itu lebih kuat cara kerjanya. Maupun varian Delta, varian Lambda, varian apa saya nggak tahu lah. Namanya susah-susah. Virus Injil dalam hidup kita itu lebih kuat daripada virus corona ini. Katakan amin. Walaupun kita tetap harus berjaga-jaga. Oke, sekalipun, nah ini loh diulangi. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. AYT, walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku takkan takut bahaya. Terjemahan lama, jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, the valley of death. Itu bahasa Inggrisnya. Wih, lembah kematian. Tiada juga aku takut bahaya. PS, meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menemani aku. Amin. MLT, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Tuhan, kalau masih ada di antara kami yang ketakutan karena COVID ini makin menggila, hari ini kami bertobat Tuhan. Engkau gembala yang baik. Perlindunganmu nyata untuk kami. Terima kasih. Ada Pak Cuk Yasinu Haji. Amin. Virus Injil ada dalam tubuh kita, dalam hidupku. Betul.
Apapun namanya, Pak Artono, sudah dikalahkan oleh Yesus. Apalagi COVID, betul. Sudah dikalahkan sejak Tuhan Yesus bangkit. Tapi tetap harus berjaga-jaga dan hati-hati. Tapi nggak boleh ketakutan. Jadi sekalipun, apalagi ada berita kemarin, saya langsung balas kepada beberapa saudara. Dinyatakan Indonesia pusat COVID dunia. Ngawur aja itu. Siapa yang bilang? Ini salah satu anak saya ngitung. Dia ngitung begini, betul juga loh waktu dia ngitung. Bayangkan, Indonesia itu 171 juta penduduknya. Ngomong saja, yang positif COVID hampir 3 juta. Dengarkan. Nah, dari 171 juta, yang 3 juta ngomong aja saya lebihkan, nggak sampai kok, maaf. Itu dinyatakan positif. Hitung berapa persennya. Kalau 1% saja, itu 1 juta. 1% dari 171 juta itu berapa kok? Saya jadi bingung. Coba lah ngitung sendiri. Lah ini loh, kan nggak sampai 3% kira-kira. Kenapa dikatakan pusat COVID dunia? Maaf. Tidak sedikit yang mengakui 1.700. Kalau 1% ya Ceki. Oke. Maaf, ada yang mempolitisir untuk bisnis. Maaf saya berkata. Ya, 270 juta. Kalau yang kena 3 juta, itu berapa persennya? Yohan, ini coba ngitung. Sedikit sekali. Siapa bilang Indonesia pusat COVID dunia? Ngawur saja. Maka itu saudara, lebih baik dengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Sudah, nggak usah dengar berita tentang COVID. Malah stres kamu nanti. Dengar saja firman Tuhan. Maka itu kalau kita hidup di dalam kebenaran ini. Aduh, ya ini ada yang komen di Instagram saya. Iya betul. Saya lebih mengerti firman kalau saya berpikir seperti anak kecil. Betul. Jangan berpikir teologi. Kalau saya berpikir pakai logika teolog, firman Tuhan jadi sulit. Oh, di Zoom ada yang nulis. Saya baca dulu. 1% lebih dikit. Makasih Bu Peti dari Jogja. Nah, ada yang komen. Iya, dari Kutai Barat. Yang benci pemerintah kita, yang bikin berita itu memang. Nih saudara, ada yang komen lagi di Facebook. Amin. Banyak hoaks. Bahaya politisir demi uang dan kuasa. Betul. Oh, dari Banjarmasin itu 3 juta dari 270 juta itu cuma 1,1%. Nah ya sudah. Oh, dari Surabaya ada komen. Sharing hari ini teringat lagunya Frankie, album VOG, Voice of God Generation. Ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai. Tanganku satu menopang dirimu, percayalah padaku, datang padaku, amin. Betul. Jadi jangan dilebih-lebihkan. Lebih baik kita memberitakan Yesus daripada COVID. Maka itu awas, yang lebih pintar ngomongin COVID daripada pintar ngomongin Tuhan Yesus, bertobat hari ini. Setuju ya? Jadi dia menjaga kita. Walaupun hari-hari ini kita sedang ada dalam lembah bayang-bayang maut. Wih, memang menakutkan. Tapi di atas semuanya itu, ayo kita percaya. Ya, ingat loh. Saya nggak tahu, mudah-mudahan anak saya ngomong ini tadi itu ada gabung di sini. Betul ternyata. 270 juta, kalau yang kena 3 juta nggak sampai itu. Berarti cuma 1,1%. Oke? Terus, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku, bahwa batangmu dan tongkatmu sama. Tongkat dan gada, oke, semuanya sama. FYH coba, Filipus, ya. Terima kasih Tuhan. Ya, betul, Christine. Daud saja bisa begitu kepada domba-dombanya, apalagi Bapa di surga. Amin. Terima kasih Tuhan untuk penjagaanmu.
yang luar biasa. Ya. Jadi yang dari Lampung, oh begitu artinya. Bagaimana kalau kita menjadi gembala? Ya harus belajar seperti Daud. Pantaslah Daud diangkat Tuhan menjadi raja. Ya gembala atas Israel. Ya Ayub Darwin, firman menguatkan sekeluarga. Ayo, walaupun aku berjalan, ini FIH, walaupun aku berjalan melalui lembah maut yang gelap, aku tidak akan takut karena Engkau menyertai aku untuk menjaga dan membimbing aku sepanjang jalan. Haleluya. Coba renungkan ilustrasi ini. Sekalipun kita sebagai domba-domba berjalan di lembah yang menakutkan, ngeri, misalnya kematian di mana-mana. Coba dengar ya. Jangan stop, jangan berhenti karena takut, terus nggak jalan. Coba renungkan. Di dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, lembah kematian. Coba jawab pertanyaan saya. Yang lebih kena bahaya, yang berhenti ketakutan, atau yang tetap berjalan bersama gembala? Ini pertanyaan anak kecil. Tapi kita harus mikir. Betul. Ada yang komen dari Manado, pandemi COVID juga jadi tempat pencitraan politik. Jadi malas nonton berita. Betul. Saya tadinya tiap hari dengerin berita. Ini sudah berapa minggu ini nggak mau saya dengar berita. Karena dipolitisir, saudara. Oke, cepat jawab dong. Saya tanya, sekalipun kita berjalan dalam lembah kematian, mencekam sekali. Jawab pertanyaan saya. Mana yang berbahaya? Berhenti karena ketakutan atau tetap berjalan? Ayo. Yang mana? Yang kita yang lebih aman. Ini ada komen. Ya. Orang yang takut adalah orang yang kurang percaya. Nyawa saja sudah Tuhan Yesus berikan untuk manusia. Bertobat cuma yang ketakutan terhadap COVID. Harusnya takut kepada Tuhan. Betul. Oke, jadi yang berbahaya justru yang diam. Oke, yang aman sudah ditulis di Facebook, yang terus berjalan dalam lembah kekelaman bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Penatua, Pak Jeffrey Wungo, ya, yang tetap berjalan yang aman, betul. Ibu Melati di Surabaya yang tetap berjalan yang aman. Terima kasih dari Balikpapan Pak Jemi, tetap berjalan bersama Tuhan. Wih, indah sekali. Nah, kalau kita mau percayai dia. Dari Lampung ada komen, tidur adalah suplemen terbaik dari Tuhan. Metabolisme tubuh akan membangun hormon yang baru. Betul, kalau kita istirahat. Wah, virus Injil lebih kuat, benar. Dalam hidup kita ini. Jadi walaupun suasana mencekam dan menakutkan, jangan berhenti. Terima kasih. Dari Mentawai atau Nias ini saya lupa. Yang berhenti yang dalam bahaya. Lebih aman tetap jalan bersama Gembala Agung kita. Amin. Jadi jangan berhenti. Orang yang ketakutan akan stop karena nggak bisa jalan. Maaf, bisa ngompol lagi. Ya enggak, karena takut. Jangan saudara. Ayo. Oh, ada yang komen itu, Ricky Komputer. Kalau papa berjalan di sebelah tangan kanan kita, berarti papa tidak kidal. Kau kok mikir gitu juga kamu? Papa tidak kidal. Betul. Ya, kalau diam di tempat, ini ada Oscar. Kalau diam di tempat malah jadi sasaran empuk bagi si setan. Karena kita nggak berjalan. Betul sekali. Wih, luar biasa ini. Harus tetap berjalan bersama gembala kita yang baik. Karena ada gadanya dan ada tongkatnya. Ayat berikut. Terima kasih gadamu dan tongkatmu telah menghibur aku. Wih, hebat sekali Tuhan kita. Maka itu di dalam keadaan apapun juga saudara, asal ada gembala agung kita, gak usah ketakutan. Kalau disuruh Tuhan jalan, ya jalan. Kalau disuruh Tuhan berhenti, ya berhenti. Ini Helen katanya di Instagram. Ayat 5. Saya akan agak panjang menguraikan ayat 5. Mazmur 23 ini. Engkau menyediakan hidangan, maaf. Engkau menyediakan hidangan bagiku
di hadapan lawanku. Saya akan uraikan ini dulu. Ayat-nya. Engkau mengatur meja makan ini ya, di hadapanku, di depan musuh-musuhku. TL. Maka engkau menyajikan hidangan di hadapanku tentang meja bertentangan dengan segala seteruku. BS. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. FAYH. Ayat yang kelima. FAYH. Ya, Filipus ayat yang kelima. FAYH. Oh, ini Aki anak saya. Pengetahuan tentang COVID-19 agar kita lebih waspada dan berjaga-jaga. Bukan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Karena semuanya merugikan. Tidak bisa build immune, membangun imun tubuh kita. Amin. Lebih baik cari kebenaran firman. Buat hati gembira. Amin. Itu yang membuat hormon endorfin kita keluar. Engkau menyediakan meja perjamuan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Nah begini saya uraikan. Ini luar biasa. Zaman itu musuh utama gembala itu cuma dua kelompok. Satu binatang buas, dua perampok. Ternyata dua musuh ini punya cara yang sama untuk bisa menerkam dan merampok domba-domba. Dengarkan, caranya adalah mereka mengharapkan gembalanya ngantuk. Ini luar biasa. Karena begitu gembalanya ngantuk, ya tahu yang selir, kepalanya terantuk, gargap-gargap bangun lagi. Nah begitu para perampok dan binatang buas memperhatikan gembala sudah 4-5 kali cekluk gitu, ngerti ya? Saya harap sudah ngerti. Dan ceklukan kelima kali kepala gembala enggak terangkat, tetap tertunduk. Itu kesempatan mereka menyerbu, menerkam kawanan domba. Begitu mereka diserbu, domba-domba berteriak, baru gembalanya kebangun. Terlambat. Hebatnya. Nah Daud tidak. Maka itu di antara para perampok dan binatang buas ada sebuah persetujuan. Begini, saya sama mereka ya, ini seru saudara, saya senang kalau menguraikan ayat 5 ini. Jadi di antara para gembala dan para binatang buas itu punya apa namanya? Persetujuan. Hei, kalau kamu mau menyerang domba-domba, tapi jadi gembala itu Daud, mereka saling ngomong, jangan nungguin Daud tertidur. Anak itu kalau jadi gembala nggak pernah ngantuk, apalagi nggak pernah tidur. Bisa-bisa kita yang ketiduran karena nungguin dia nggak tidur-tidur. Berarti nggak istilah itu, saudara? Maka itu, ketika para domba yang digembalakan Daud sedang lahap merumput pesta, lawan-lawan mereka ngawasi dari jauh dengan marah. Ini Daud kok nggak tidur-tidur ya? Daud kok nggak ngantuk-ngantuk? Maka itu domba-domba bisa berkata, terima kasih Gembala Agung, engkau menyediakan pesta bagi kami di depan mata lawan kami yang kelaparan ingin menerkam kami, tapi mereka tidak pernah bisa. Sebab Daud yang jadi gembala gak pernah tertidur. Saudara bisa bayangkan hubungan Mazmur 121 dengan Mazmur 23. Oh, ada Ibu Elvi Mamangke memberi komen. Ayat 5, pemahaman lainnya. Don't give the enemy a seat on your table. Ini istilah bahasa Inggris. Jangan biarkan musuhmu duduk di sampingmu di meja makan. Ya bodoh benar. Ngajak musuh duduk di meja makan. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Betul. Oh, ini yang dari Lampung. Seperti Koden. Nggak ngantuk, nggak jet lag. Memang hampir saya nggak pernah jet lag. Ya, ini ada yang ingat lagu sekolah minggu. Ingat lagu sekolah minggu.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, betul. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Maka itu COVID boleh menyerang. Makanlah yang lahap. Justru kalau saudara gak suka makan, lebih gampang kena penyakit. Tapi ya jangan banyak-banyak, kebanyakan makannya. Ingat itu. Yang cukup saja. Jadi ini zaman Tuhan. Untuk kita. Janji Tuhan yang luar biasa. Betul, ada lagu dari Don Moen. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Benar. Tawaran dunia. Kalau mau berjalan mesti PCR dan vaksin. Benar loh. 800.000, 800.000. Kemarin hari apa itu? Hari Rabu. Saya dari Surabaya ke Jakarta. Ya. Selasa saya PCR. Rabu pagi hasilnya keluar. Maka saya ke Jakarta hari Rabu. Hari Sabtu saya berangkat ke Amerika. Saudara tahu? Hari Kamis saya PCR lagi. Bayangkan. Bedanya cuma berapa hari itu. 800.000 lagi keluar. Segitu dua lubang hidung disogrok lagi. Segitu tenggorokan sogrok lagi. Memang COVID ini kurang ajar betul. Tapi gak usah takut. Yesus gembala kita. Lanjut, ayat 5 belum selesai. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Jadi kalau kita tertidur, Papa kita tetap berjaga-jaga. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ya, ayat, engkau mengatur meja di hadapanku, di depan musuh-musuhku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku berlimpah-limpah. Membumbungkan pialaku, engkau menyuguhi aku minuman lezat, berlimpah-limpah. Ya, jadi sudah makan di depan musuh-musuh, kita diurapi, artinya kepala kita nggak panas. Sekarang itu panas. Jadi gembala, yaitu Daud, itu bawa minyak zaitun. Tujuannya supaya kepala domba-dombanya gak kepanasan. Karena panas terik betul. Kalau diberi minyak zaitun gak akan tersengat matahari. Nah begitu pula minumannya melimpah. Dijagai Tuhan luar biasa. Ayat terakhir, ayat 6. Ini kebaikan Tuhan atas kita. Ayat 6. Ayat yang terakhir. Ya, kebajikan dan kemurahan belaka. Nah, saya ini suka kata belaka ini. Artinya cuma itu, nggak ada yang lain. Sesungguhnya kebaikan dan kasih setiamu akan mengikuti aku pada segala masa. Ya, aku tahu bahwa engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku, maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Jadi hidup ini aman, saudara. Karena dia gembala. Ingat, bagaimanapun dia gembala yang baik. Boleh FIA, Filipus, tapi dengar baik-baik. Dia gembala yang baik, kita nggak meragukan. Tapi ingat, kalau domba-dombanya nggak baik, ngerti nggak kalimat ini? Bagaimanapun Tuhan Yesus gembala yang baik. Tapi kalau domba-dombanya nggak baik, percuma. Karena kita bandel. Maka itu kalau kita sering nyanyi lagu, ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku. Betul, dia mau nuntun kita. Masalahnya ke kitanya, mau dituntun atau tidak. Kebajikan dan kebaikan hatimu akan menyertai aku sepanjang umurku. Dan aku akan diam bersama engkau dalam rumahmu untuk selama-lamanya. Bayangkan kalau hanya kebajikan dan kemurahan saja yang sepanjang hidup kita menyertai kita. Apalagi yang kita mau takutkan. Warga binaan, sabar, tunggu waktu pembebasan saudara. Di dalam roh, saudara-saudara bebas. Secara fisik,
saudara masih menjalani hukuman yang ada. Tapi dengan firman ini, semua kita tidak perlu takut lagi. Komen. Wow, dahsyat firman-Nya hari ini. Memberkati dan menguatkan dan menyegarkan. Puji Tuhan untuk semuanya itu. Untuk hidup kita. Oh, Lapas Makassar. Oh iya ya. Ada lift. Lapas Gunung Sugi juga lift. Oke. Sudah selesai. Jadi ayo kita nikmati. Kepada saudara-saudara kaum muslimin. Yang besok hari raya kurban, hari raya haji. Tapi karena COVID, Ka'bah tetap tertutup. Sudah 2 tahun berturut-turut. Percayalah, Tuhan menghibur, menolong. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Walaupun secara keadaan sudah 2 kali, saudara nggak bisa berhaji karena tertutup. Tuhan punya jalan yang lain untuk menolong. Jadi selamat merayakan kurban. Dan jangan lupa ada korban yang sempurna. Isa yang kudus. Yang mati untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bersabarlah dan nikmati hidup. Jangan lupa Yasindo tolong berikan nomor kontak atau bagaimana supaya bisa kontak. Tadi melihat videonya mengharukan sekali. Selamat menikmati Yesus Tuhan sebagai gembala dan kita aman karena Dia nggak pernah terlelap. Puji Tuhan.